kita akan bertemu setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat untuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah. Ya. Mata kuliah ini tujuan akhirnya nanti ya sebagai gambaran saja, tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah nantinya mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengelolaan atau mampu mengelola perpustakaan sekolah ketika mahasiswa tersebut mungkin ditugaskan untuk berada di perpustakaan. Nah, jadi mungkin ketika nanti di tempat kerja, kemudian ditugaskan untuk perpustakaan sekolah, perpustakaan madrasah, mahasiswa sudah memiliki kemampuan untuk memiliki dasar-dasar pengelolaan perpustakaan sekolah itu. Nah, untuk mengelola perpustakaan sekolah, ya, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan mempelajari. Jadi hari ini saya tidak akan masuk ke materi, saya hanya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi tidak akan lama ini video ini, mungkin 30 menit cukup, ya, nggak perlu lama-lama. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, ya, saya sudah menyiapkan beberapa materi, ya. Ini bisa kalian lihat, bisa dilihat nanti di LMS. Ya. Semuanya sudah bisa login ke LMS ya? Sudah. Oke. Jadi kita ada 16 kali pertemuan, 16 materi. Yang pertama, pada pertemuan pertama hari ini, ya, kita brainstorming dan membahas tentang kontrak perkuliahan, bagaimana sistem kuliah kita. Yang kedua, kita akan membahas, kita akan belajar bersama tentang perpustakaan, konsep perpustakaan dan jenis-jenisnya. Konsep perpustakaan dan jenis-jenisnya. Pada materi kedua ini, nanti, ya, meskipun banyak sekali jenis-jenis perpustakaan, mungkin nanti ke depannya banyak kita arahkan ke pembahasannya tentang perpustakaan sekolah. Sesuai dengan mata kuliah. Kemudian, setelah kita memahami bagaimana perpustakaan, apa itu perpustakaan dan lain sebagainya, baru kemudian kita masuk ke belajar bersama tentang perencanaan program kerja perpustakaan. Perencanaan program kerja perpustakaan. Pada materi ini, nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyusun program kerja. Jadi dalam 1 tahun, pengelola perpustakaan ini harus merencanakan apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Bahkan nanti misalnya ada diminta membuat program kerja jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, nanti ada program 5 tahunan, 10 tahunan, dan seterusnya nantinya. Kemudian, selanjutnya yaitu kita belajar tentang pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi ini adalah bagaimana kita bisa agar perpustakaan kita memiliki koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Memiliki koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Nah, setelah koleksi tersebut diadakan, nanti ada beberapa cara untuk mengadakan koleksi. Langkah selanjutnya yaitu mengolah koleksi, pengolahan koleksi. Pada bagian pengolahan koleksi tadi yang sudah diadakan, ya, kemudian diolah, dikelola, koleksi tersebut siap untuk digunakan, ya, dapat digunakan oleh pemustaka. Selanjutnya, setelah mengolah koleksi, langkah selanjutnya yaitu mengolah data pemustaka. Pemustaka merupakan nama lain dari pengguna perpustakaan. Pemustaka merupakan nama lain dari pengguna perpustakaan. Nah, pengolahan data ini penting nantinya untuk proses ini, untuk proses sirkulasi. Apa itu sirkulasi? Sirkulasi itu perputaran buku. Proses pinjam-meminjam koleksi. Itu dinamakan sirkulasi. Ini nanti akan kita bahas. Selanjutnya, setelah kita berbicara sirkulasi, kegiatannya sudah berjalan, yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu statistik dan laporan perpustakaan. Jadi,
pada mata kuliah ini semester kemarin sudah mendapatkan ini ya mata kuliah statistik ya. Sudah, Pak. Akan berguna di sini nantinya. Salah satunya akan berguna di sini statistiknya. Statistik dan laporan perpustakaan. Nah, kemudian setelah kita belajar laporan perpustakaan, kita akan belajar tentang perpustakaan digital. Apa itu perpustakaan digital, bagaimana bentuk-bentuknya, dan lain sebagainya. Itu akan kita... Baru kemudian, setelah memahami bagaimana konsep perpustakaan digital dan model-modelnya, kita akan belajar melakukan digitalisasi koleksi. Jadi mendigitalkan koleksi. Bisa jadi koleksinya sudah digital kembali atau yang awalnya berbentuk cetak, ya, buku, kemudian kita olah sehingga dia menjadi digital. Langkah selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu setelah koleksi digitalnya tersebut, kita lakukan pengolahan koleksi digital. Meskipun pada prinsipnya pengolahan koleksi digital ini sama dengan pengolahan koleksi yang di atas, di awal tadi. Koleksi digital di sini karena maka ada beberapa perlakuan. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar terkait lisensi Creative Commons. Ini berkaitan dengan hak cipta nanti, terutama hak cipta di dunia digital. Baru setelah itu kita akan berbicara ada 3 pengembangan, yaitu pengembangan SDM perpustakaan, ini petugas atau pengelola perpustakaannya. Kemudian pengembangan sarana perpustakaan, ini peralatan-peralatan, fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian pengembangan minat baca. Ini pengembangan minat baca ini bagaimana menumbuhkan minat baca di sekolah atau madrasah agar siswa-siswanya termasuk guru dan stafnya minat baca yang baik. Setelah itu, kita akan belajar tentang bagaimana mengevaluasi perpustakaan. Evaluasi perpustakaan di sini. Itu kira-kira materi kita selama 1 semester ya. Mulai dari hari ini sampai dengan 16 kali pertemuan ke depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Tidak. Ampun, Pak. Oke. Kemudian dalam perkuliahan kita menggunakan beberapa platform. Yang pertama yang pasti itu ini kita menggunakan platform LMS. Seluruh mahasiswa diharapkan sudah bisa login ke LMS-nya. Terutama untuk mengisi daftar hadir. Ya, ini daftar hadirnya. Sudah tersedia daftar hadirnya ya. Jadi silakan diisi nanti daftar hadir. Mulai hari ini setiap hari Jumat silakan diisi daftar hadirnya di LMS ya. Kemudian selain menggunakan LMS ya, kita juga menggunakan Google Classroom. Kita juga menggunakan Google Classroom. Ini kodenya, silakan dicatat kode Google Classroom-nya. Silakan gabung ke sini. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Selain ini ya, kita nanti akan banyak praktek ya. Kita nanti akan banyak praktek. Terutama mungkin mulai pertemuan ketiga. Ini kita sudah praktek. Karenanya bagi yang punya komputer atau punya laptop, saya sarankan nanti prakteknya menggunakan komputer atau laptop masing-masing, dan lain sebagainya. Bagi yang tidak punya komputer atau laptop, bisa menggunakan handphonenya nanti. Ya. Silakan alamat ya. Di sini alamatnya belajarlib.uewo.com.
Alamat ini nanti masing-masing setiap mahasiswa saya berikan akses, ya, bisa login menggunakan username dan password NIM-nya masing-masing. Ini bisa melalui komputer atau bisa melalui handphone asalkan tersambung dengan jaringan internet. Jadi bagi yang tidak bisa praktek menggunakan komputer atau laptop, bisa praktek menggunakan handphone di sini. Langkah-langkahnya akan kita pelajari bersama. Kemudian kita juga nanti video-video, karena kita banyak praktek, video-video praktikum akan saya unggah ke YouTube. Dan akan saya linknya nanti saya masukkan ke Google Classroom ini atau mungkin ke LMS. Untuk channel YouTube saya gunakan, ya, saya menggunakan belajar di perpustakaan, channel YouTube-nya. Jadi video-video nanti akan saya unggah di sini. Termasuk perkuliahan hari ini saya rekam dan nantinya akan saya unggah ke channel YouTube ini. Sebagai bukti bahwa kita hari ini sudah melakukan perkuliahan. Oke, itu untuk sistem perkuliahan kita. Ya. Ada yang ditanyakan terkait perkuliahan? Ada, Pak. Tidak ada. Boten, Pak. Boten. Selanjutnya maraton saja ini berarti. Untuk untuk buku-bukunya, ya. Buku-buku yang akan digunakan. Yang pertama, tidak mutlak semuanya ini ya, tidak mutlak harus ini, tapi minimal ini yang bisa dibaca-baca. Yang pertama, ada buku Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Jika tidak ada ini, bisa membaca buku Pengantar Ilmu Perpustakaan. Karangannya Sulistyo Basuki, Profesor Sulistyo Basuki. Ini satu. Kemudian kita juga menggunakan ini, manajemen perpustakaan. Jika tidak ada ini juga bisa menggunakan perpustakaan sekolah seperti karangannya Ibrahim Bafadal, atau bisa mungkin menggunakan karangannya Sutrisno Hadi dan lain sebagainya. Silakan. Kalau yang ini dia karangannya Lasa HS. Kemudian kita juga menggunakan ini, layanan perpustakaan karangan Purwani Istiana. Layanan perpustakaan karangan Purwani Istiana. Tapi membahas cukup lengkap tentang pelayanan perpustakaan. Kemudian kita juga menggunakan ini, profesi pustakawan menghadapi tantangan perubahan. Ini karangannya Purwono, Bapak Dr. Rondes SI. Kita juga menggunakan ini. Untuk istilah, saya banyak mengambil di sini. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Karangannya Lasa HS.
Itu buku-buku yang akan banyak kita gunakan untuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah pada semester. Oke, silakan. Mau ada yang tanya? Itu bukunya milih salah satu atau bagaimana? Saya sarankan dibaca semuanya. Saya sarankan dibaca semua. Berarti wajib punya Pak bukunya? Enggak wajib punya. Kan bisa misalnya bisa baca di perpustakaan, ya, atau pinjam kakak tingkatnya mungkin kalau ada yang punya ya. Enggak harus. Ada banyak sebenarnya buku-buku tentang perpustakaan. Ada banyak sekali sebenarnya. Tapi itu yang kemungkinan akan kita gunakan pada semester ini. Itu ya. Perpustakaan kampus apa bisa diakses, Pak? Kalau perpustakaan kampus, nah itu. Untuk saat ini, perpustakaan kampus baru melayani untuk yang tugas akhir saja, karena untuk menjaga physical distancing-nya. Soalnya kalau dibuka, pasti akan penuh itu perpustakaan. Semoga kita semuanya sehat dan semoga wabah ini bisa segera selesai. Amin, amin. Oke, silakan. Ada lagi? Untuk bukunya nggak ada yang PDF, Pak. Apa? Ada file PDF. Kalau nanti kakaknya nggak ada buku kayak gitu. Beberapa file PDF yang bisa dibaca, ya. Beberapa file PDF yang bisa dibaca, tapi bukan termasuk buku yang ini. Nanti ada beberapa file PDF yang bisa dibaca yang untuk praktek. Yang untuk prakteknya nanti akan ada nanti. Oke, ada lagi? Oh iya, selain kita menggunakan Kalau presentasinya itu pakai Zoom. Kenapa? Kalau presentasi itu pakai Zoom atau LMS? Kita lihat kondisi nanti. Kemungkinan kita di sini banyak prakteknya daripada presentasinya. Lebih banyak praktek daripada presentasinya. Praktek mengelolanya. Nah, untuk ini, jadi selain menggunakan yang tadi, selain menggunakan classroom dan lain sebagainya tadi, untuk penilaian, ya, untuk menilai apakah sudah dipraktekkan atau tidak, melihat pemahamannya, nanti saya akan menggunakan kuisis. Saya menggunakan kuisis. Jadi, mungkin nanti setiap hari, setiap pertemuan mungkin akan ada soal yang digunakan untuk mengukur apakah benar-benar dilakukan atau tidak. Nanti akan kelihatan di situ siapa yang melakukan, siapa yang tidak. Oke? Ya, Pak. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini saya benar-benar satu-satu ini. Karena ini apa namanya pertemuan kita. Karena ingin bicara satu-satu coba.
Diana Amsal Lailidia, yang mana orangnya? Hadiro. Ada. Ada Ustaz. Kok namanya ini enggak ada di ini? Oh, ada. Oke. Ini namanya. Ini ya. Oke. Kemudian Irwin. Hadiro, Pak. Oke. Kemudian Fathan Nabila. Hadir, Pak. Hadiro. Mana? Kemuduran lah. Kemudian Firda Mafirotus Amalia. Hadiro, Pak. Hadiro. Oke. Nggak kelihatan orangnya. Hadiro. Oh, oke. Kemudian Nimah Nadir. Hadiro. Saya. Kemudian Nimatun Nadira sudah. Lubabul Anam ada? Halo, Lubabul Anam ada? Enggak ada. Oke. Anggi Sofi Anjeli. Hadiro, Pak. Inaya Rota Yuni. Hadiro, Pak. Kemudian Wahyun Nikmah Dinajala. Hadiro, Pak. Hadiro. Kemudian Khalifatul Munawaroh. Ada Khalifatul Munawaroh? Kemudian Tanwiratul Afidah. Mana? Ada? Kemudian Zahratul Mufidah. Ada Zahratul Mufidah? Nggak hadir ya? Oh, hadir. Mana? Oke. Selanjutnya Dini Afrianti. Hadiro. Pak. Hadiro. Ya. Rohmawati Sadia. Hadiro, Pak. Oke, kemudian Niatullah Rizky Mauladani. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke, ya. Kemudian Muhammad Faisal. Ada Faisal? Gak ada ya. Aulia Vena Anissa. Hadiro, Pak. Oke. Hafid Izzuddin. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Dimas Alif Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Hadir, Pak. Doan Agung Pratama. Hadir. Oke.
Hadir. Ya. Ilyas Kifli Al-Mutakin. Ilyas. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Eri Sandi Santoko. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Oke. Hidayatul Ambia. Hadiro, Pak. Oke. Hadiro. Ya. Lutfia Santoso. Hadiro, Pak. Oke. Wildania Firdausi. Hadiro, Pak. Hadiro. Ya. Romilda. Hadiro. Alif Syahilna. Hadir. Oke. Adib Ali Fikri. Hadir, Pak. Oke. Nabila Naila Fitri. Hadiro, Pak. Mana ini? Enggak kelihatan. Nabila. Hadiro. Kemudian Siti Komaria. Hadiro, Pak. Hadiro, Pak. Oke. Kemudian Khalifatul Jannah. Ada Khalifatul Jannah? Ada. Oh ya. Kemudian Ade Aulia Rahmawati. Hadiro, Pak. Oke. Nada Ulfa. Ada Nada Ulfa? Oke, kita lanjutkan. Vivi Irawati. Hadiro, Pak. Hadiro. Dini Aftarina. Hadiro, Pak. Oke, kemudian Rahma Fajar Mawida. Hadiro, Pak. Muslihatul Ummah. Hadiro, Pak. Kemudian Imam Saifullah. Iya, iya. Imam ada imam? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Maulidita Wahyuningsih. Hadiro, Pak. Rizka Ulfatul Isya. Ada Rizka? Febriani. Hadiro, Pak. Ya, hampir semuanya hadir ya. Oke, sekarang sebelum saya tutup, kita foto bersama. Kita foto bersama. Semuanya senyum. Ayo. Semuanya senyum. Ayo. Ini halaman pertama. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Kalian tahu kan? Senyum aja semuanya. 1. Senyum terus. Oke. Ya. Kemudian sebagai penutup silakan Alif. Alif pimpin doa. Marilah sebelum menutup kita pilihan kali ini kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Kafaratul Majelis.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngelek. Itu ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Gini, ketika masuk ke Google Classroom pastikan menggunakan nama sesuai ini. Akunnya, nama akunnya itu sama nama di daftar saja. Nanti tidak salah saya menilainya. Jangan pakai Pak. kayak gitu ya. Iya, Pak. Itu dari saya hari ini. Ya, semoga sehat semuanya, sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Amin. Siap. Di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.